Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Yang ikut mata kuliah kok. Waalaikumsalam. Halo, Bu. Iya, halo dek. Ah, ya di sini akan saya jelaskan tentang tugas presentasi ya. Jadi tugas presentasi kemarin kan ada dua topik. Nah ini masing-masing ini sudah ada instruksi umumnya dan kemudian yang barusan saya upload itu ada yang namanya rubrik. Rubrik presentasi itu jadi penilaian presentasinya itu apa saja yang dinilai oleh Kuning gitu. Instruksinya ini saya pakai bahasa Indonesia biar kalian paham. Ini nomor satu, download template slide PPT yang sudah disediakan. Jadi di sini template PPT yang sudah disediakan. Di sini ada tugas kelihatan ya di sini. Ada template slide, ini ada dua. Bu, kalau saya nggak pakai ini nggak apa-apa. Tapi pakai skema warna yang disarankan ya. Jadi kalau skema warnanya ini sedikit ungu gitu ya, ungu dan rotok soft gitu ya. Ya udah pakai aja yang ini. Ini ungu biru. Kalau yang ini kayaknya rada-rada ada biru ungu gitu ya. Jadi eh, soft gitu ya. Bu, saya pakai Canva. Boleh. Tadi ada yang ditanya tadinya. Hmm, Raffi Afnan, ini nanti saya jawab di akhir-akhir aja nanti ya. Saya jelaskan dulu ini ya. Baik, eh tambahkan diagram atau chart. Jadi eh jangan banyak paragraf, jangan banyak tulisan. Loh, Bu, itu tapi perlu penjelasan. Kalau perlu penjelasan, enggak apa-apa, tapi penjelasannya itu diletakkan di notes-nya. Jadi pada saat Anda presentasi nanti kan Anda bisa melihat notes-nya, audiens nggak bisa melihat notes-nya. Jadi nanti lebih ringkas slide-nya, tapi Anda jelaskannya yang baik. Terus presentasi ditulis dan disesuaikan dalam bahasa Inggris, ini sudah jelas. Tambahkan logo pada setiap slide. Jadi ada logo Kemdikbud, ada logo Kampus Merdeka, lambang ITS yang bulat. Jadi kalau lambang itu yang bulat, yang ada geriginya itu. Kalau logo itu yang kecil biru itu yang tidak resmi. Terus ini logo IT yang baru. Kalau ini kan logo IT yang lama ya. Yang ini kan yang tahun lalu. Jadi ini logo IT yang lama. Nanti kalian ambil yang logo IT yang baru. Logo IT yang baru ada di mana, Bu? Sudah saya letakkan juga di sini. Nah, ini pakai yang ini aja kayaknya, yang enggak ada tulisannya ya. Saya pakai yang ini, monggo. Terus kemudian eh, pembagian topik materi sudah bisa dilihat di Excel ya. Ini yang saya tebalkan ini wajib konsultasi sebelum presentasi. Konsultasinya bisa ke dosen atau bisa ke asisten. Kapan konsultasinya, Bu? Minggu depan. Jadi minggu depan pas kuliah Anda bisa konsultasi. Konsultasi di sini apa? Konsultasi di sini nggak harus selalu 100% selesai slide-nya. Tapi paling tidak topik subtopiknya sudah Anda buat dan juga Anda sudah ada gambaran besar. Artinya apa? Konsultasi ini untuk memastikan Anda paham betul kontennya. Jadi sebelum Anda presentasi ke temannya, Anda konsultasi dulu sama dosen atau asisten. Pemahaman saya tentang topik subtopik ini seperti ini, Bu. Apakah ada yang kurang gitu? Atau Anda juga bisa tanya, Bu, saya tidak paham. Ini maksudnya apa sih? Yang ini mohon dijelaskan. Nah, itu bisa konsultasi dulu. Jadi saat Anda presentasi, Anda sudah yakin, sudah pede untuk jelaskan ke rekan-rekannya. Deadline pengumpulan tanggal 10 Maret dan tanggal 5 April, masih ada jeda waktu 1 bulan gitu ya. Ini untuk semua kelompok ya. Jadi untuk materi 1 sampai 5 deadline-nya adalah 10 Maret. Untuk materi 6 sampai 10 deadline-nya adalah 5 April. Ini dikumpulkan di mana? Di My ITS Classroom gitu ya. Di My ITS Classroom, terus sudah presentasi, dikumpulkan di OneDrive. Jadi dua-duanya ini dikumpulkan di My ITS Classroom dulu. Kenapa kok ditaruh di OneDrive? Karena sesudah presentasi kan di paling bawah sendiri kan ada slide pertanyaan itu ya. Jadi saat sesi tanya jawab di kelas itu siapa yang tanya NRP nama sama isi pertanyaannya itu harus Anda tuliskan. Perkara kelompok Anda jawab apa itu ditambahin nanti tidak apa-apa. Kenapa Mas Mbak? Ini nanti direkap sama asisten atau grader sebagai nilai keaktifan. Anda bantu jawab itu juga termasuk poin keaktifan. Jadi kelompok yang bertugas presentasi saat itu wajib merekapnya. Oke, konten presentasinya sudah jelas rasanya ya. Jadi judul materinya, nama mata kuliah, ini mata kuliah Teknologi Komputasi Awan,
Judul materinya Introduction to Cloud Computing, dosennya ini. Sama satu lagi ya dosennya Hening sama Pak Fuad dari Pushadi. Karena dosennya dua tim teaching. Terus eh, ini nggak harus seperti ini nih karena kan contoh tahun lalu Anda covernya boleh yang lain Bu, boleh terserah bebas. Jadi nggak harus yang saya minta adalah skema warnanya saja. Jadi warnanya ungu dan jangan gelap. Kalau ini kan biru dongker ya, rada gelap kesannya. Ini kelompok itu minimal ada nomor kelompoknya, terus kemudian ada NRP sama namanya. Foto wajib ada. Fotonya tampak depan ya, jangan tampak atas, jangan tampak bawah. Apalagi tampak belakang gitu. Ini karena ini saya nggak akan tahu ini siapa begitu ya. Nah, kalau misalkan ditambahin moto atau pantun terserah bebas sesuai kreativitas. Tapi yang jelas saya perlu tahu siapa sih Dela ini yang mana sih wajahnya begitu ya. Oke, slide ketiga wajib Anda nuliskan submateri apa sih yang akan dibahas di situ. Jadi ini kan ada submaterinya sama yang ini kecil-kecilnya ini ada pengkategorisasiannya, kategorisasinya ke sini sub materi. Nah, Anda harus menunjukkan itu semua gitu. Jangan lupa ini kan ada logo-logonya. Jadi ketentuan yang di atas tetap dipenuhi. Ini adalah Word Cloud generator. Jadi terserah pakai pakai tools apa. Ini nggak ngetik satu-satu ya. Ini sudah ada atau mau kalian jadikan interaktif nggak apa-apa karena misalkan Anda tanya apa sih yang Anda tahu tentang eh, bisnis dalam cloud kayak gitu. Nah, itu Anda bisa nuliskan di sini. Di Google banyak Anda bisa ngentrikan sendiri juga apa sih keyword atau kata-kata istilah yang baru yang ada di topik Anda. Slide 5 sampai slide N ini berisi materi pembahasan. Jumlah slide-nya minimal 20, maksimal 75 slide. Ini wes banyak. Karena apa? Saya minta satu slide itu compact. Jadi bukan banyak paragrafnya, tapi poin-poinnya saja deh yang ditulis di situ. Terus Anda harus mencantumkan sumber informasi yang lengkap di slide notes. Jadi di sini misalkan aspek bisnis ini Anda ngambil dapat dari mana? Ini ada tulisannya kecil nih, Comtia, Cloud Essential, exam 10, page berapa. Itu Anda tuliskan di notes, jadi di catatan presentasinya. Ini tiap slide harus mencantumkan logo lengkap yang tadi di atas. Terus boleh mencantumkan video YouTube jika memudahkan ilustrasi. Jadi tidak apa-apa, tulis saja linknya di situ. Terus kalau yang tahun lalu saya mewajibkan tiap satu subtopik langsung interaksi atau interaktif. eh Kalau tahun ini tidak, jadi 1 sampai 3 subtopik. Kadang-kadang satu subtopik itu terlalu sedikit gitu loh ya. Jadi kalau misalkan terlalu sedikit ya udah tiap 1 atau sampai 3 subtopik baru ditambahkan pertanyaan atau interaktifnya. Tapi kalau misalkan satu subtopik itu sudah banyak Bu, oh ya berarti boleh satu subtopik, satu quizzes itu atau satu Kahoot boleh, nggak masalah. Jadi jawaban-jawabannya itu harus dibahas. Jadi jangan sampai cuma Kahoot atau kuisis terus sudah beres itu enggak boleh. Jadi misalkan tadi Anda tanyakan 5 pertanyaan atau 3 pertanyaan di kuisis, maka Anda screenshot pertanyaannya, Anda bahas jawabannya di bawah. Nah, ini supaya apa? Supaya teman-teman itu ngerti betul, oh iya ya, aku salah ya, kayak gini. Oh iya ya, ini aku betul nggak kan nih? Nah, itu bisa kita bahas bersama. Yang G, untuk tiap perpindahan subtopik, gunakan section break, yes. Terus wajib menggunakan salah satu tools untuk interaksi dengan audiens. Toolsnya apa? Toolsnya yang contoh di bawah. Maaf. Slide acknowledgement ini penting ya. Jadi slide acknowledgement itu untuk link resource yang digunakan saat presentasi, tapi non konten materi. Kalau konten materi diletakkan di daftar pustaka, tapi kalau bukan konten materinya, misalkan eh, diagramnya atau slide kampanye atau ikonnya Anda ngambil dari mana, itu Anda taruh di sini.
Bu lah kalau tadi saya ngambil YouTube tadi taruh di mana? Taruh di daftar pustaka. Jadi tadi ada dua ya sumber pustakanya. Anda taruh di masing-masing ini, terus kemudian yang kedua Anda taruh di sini. Nah, kalau yang ini kan Anda tuliskan detail ya, misalkan ini sampai halaman sekian ya. Kalau yang di daftar pustaka ya udah tulis saja buku Komtia gitu ya. Komtia itu judulnya apa. Kalau ini saya pakai ala IEEE. Jadi boleh pakai apa, boleh pakai IEEE, APA maksudnya, bukan apa, bukan apa-apa, tapi APA. Nah itu bisa dipakai. Itu ngambilnya dari mana, Bu? Ngambilnya itu dari Microsoft Word. Jadi bisa di-generate lewat sini ya. Itu ada yang namanya reference. Nah, ini ada stylenya. Ini kan ada style apa, ada style IEEE, ada style ISO. Pakai yang mana? Bebas, terserah. Yang jelas, tuliskan seperti yang ini. Jadi kalau ambil dari YouTube, itu YouTube channelnya siapa, judulnya apa, terus kemudian linknya, URL YouTube-nya di mana, gitu. Nah, itu anda wajib mencantumkan dengan jelas, gitu ya. Taruh di daftar pustaka. Sampai sini ada pertanyaan kah? Ini adalah resource presentasi. Tentang slide-nya ada pertanyaan, silakan. Angkat tangan di ininya atau langsung on mic. Kayaknya nggak ada. Oh, ini pertanyaannya nanti aja. Saya lanjutkan ke video presentasi. Ah, jadi nanti Anda juga bikin video presentasi. Ini contoh video presentasinya Buning seperti ini ya. Jadi perhatikan di sini tidak ada tulisannya. Kenapa? Karena tulisannya saya taruh di notes. Pada saat saya ngomong itu baru saya membaca notesnya. Tapi sambil membaca saya sudah tahu isinya. Gitu. Jadi kalau misalkan pada saat presentasi saya lupa, maka saya intip notesnya sedikit. Ini contoh presentasinya sudah saya tulis di sini. Jadi ada ditaruh di sini instruksi tugas dan contoh. Di sini sudah saya berikan video explainernya. Jadi seperti ini ya. Ini kan ada intronya. Ada intronya. Selamat pagi. Kali ini kita akan memulai komputasi kawan lagi dengan saya, Mbak Susaniti Anak. Jadi ini kayak ini perkenalan, terus kemudian apa namanya menjelaskan gitu ya. Terakhir salam sampai jumpa lagi begitu ya, dan juga ada outro-nya itu nanti. Dan terakhir ada outro-nya harusnya. Seperti apa, Bu? Apakah ada ketentuan khusus? Bebas. Jadi terserah gitu ya. Jadi di sini video presentasinya itu Anda buat yang menarik, jumlahnya sesuai dengan jumlah subtopik atau satu atau dua subtopik boleh itu dijadikan satu video begitu ya. Kenapa? Kalau Anda langsung jelaskan semua slide dalam satu video, rendernya itu pasti lama, pasti berat. Jadi mending satu subtopik atau dua subtopik atau tiga subtopik gitu ya kalau nggak terlalu banyak, kalau kecil-kecil, terus baru kamu record selesai publish jadi MP4 gitu ya. Nah, format yang diinginkan adalah MP4, resolusinya HD 1080p, ukurannya 1920 kali 1080, jadi HD ya, rasionya 16:9, landscape minimal 30 fps. Boleh pakai apa, Bu? Sembarang. Pakai Zoom boleh, pakai OBS boleh, pakai Microsoft PowerPoint itu ada fitur ngerekamnya juga. Jadi bebas, terserah. Editor videonya boleh terserah mau pakai KineMaster, mau pakai Capcut, CapCut boleh terserah. Terus saya tuliskan di sini durasi tiap video sebaiknya tidak terlalu panjang. Kenapa kok nggak boleh panjang-panjang? Ya kalau terlalu panjang yang itu tadi saya ceritakan bisa apa namanya rendernya susah dan kadang-kadang orang itu sekali take itu ada errornya begitu ya. Kalau saya biasanya itu kadang saya itu satu slide saya cut, saya resume dulu, saya minum dulu atau saya ngapain dulu itu terus lanjut lagi. Jadi
tidak terlalu panjang. Di awal video, perkenalkan anggota tim dan tugasnya. Ya, ini tadi kan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Terus di setiap awal subtopik, kaitkan dengan subtopik sebelumnya. Dan setiap akhir subtopik, kaitkan dengan subtopik selanjutnya. Artinya apa? Satu video tadi kan satu video pendek ya. Nah, itu kan eh, semuanya kok digabungkan jadi satu slide PPT Anda. Nah, itu Anda harus jelaskan. Oke, kali ini kita sudah selesai bahas tentang pengantar komputasi awal. Kita akan membahas tentang efek-efek komputasi awal terhadap dunia bisnis. Nah, itu berarti kan itu suatu transisi atau perpindahan antara subtopik itu yang smooth gitu. Ini setiap pergantian satu dua subtopik buat metode metode interaktif bebas ini ya, mau pakai apa. Terus diminta buat intro dan outro. Terus posisi presenter boleh duduk, boleh berdiri, boleh voice over. Voice over itu nggak ada wajahnya kayak gini, jadi cuma suara tok gitu. Boleh, Bu, boleh. Tapi kalau ada ekspresinya orang kan lebih tertarik begitu ya. Oke, ini resource presentasinya. Pertanyaan, saya bahas pertanyaan dulu. Tak. Raffi Afnan tadi tanya, batas akhir pengumpulan video apa sama dengan batas akhir pengumpulan presentasi? Ya, batasnya sama. Karena tujuan pembuatan video ini menjadikan Anda ajang latihan untuk presentasi. Jadi Anda latihan presentasinya di sini. Kalau Anda sudah latihan presentasi, sudah tik bolak-balik, berarti kan Anda paham kontennya. Terus yang kedua, memberi kesempatan untuk yang tidak hadir untuk bisa tetap belajar secara daring. Kan mungkin ada yang sakit atau mungkin ada yang izin. Nah, itu kita punya videonya, jadi yang nggak masuk tetap bisa lihat presentasi kelompok tersebut. Pertanyaan kedua, pada bagian slide 5 menggunakan interaktif secara kuisis. Iya, jadi lihat resource-nya. Resource presentasi nomor 6 itu tentang interaktif. Jadi boleh kuisis, boleh Mentimeter, boleh Miro, terserah. Kamu yang suka apa? Terus, apakah pertanyaannya termasuk salah satu konten interaktif? Ya, ini adalah satu konten interaktif supaya audiens bisa berpartisipasi. Jadi kalau konten interaktifnya video sama Mas presentasi di kelas mungkin sedikit berbeda ya, karena kalau misalkan fizik kan harus dinyalakan dulu gitu, kalau video kan nggak bisa. Jadi mau nggak, bahkan pakai Google Form pun itu juga nggak apa-apa, yang penting bisa berpartisipasi dan user itu bisa tahu jawabannya betul atau salah gitu. Nomor tiga, apakah konten interaktif menggunakan model lain selain yang disebutkan di audio dokumen? Bebas. Ya intinya gimana sih caranya supaya audiens itu tetap tertarik? Kita nanti bisa lihat di rubriknya. Apakah boleh menambahkan elemen tambahan pada format PPT? Boleh, mau nambahin apa? Mau nambahin animasi, mau nambahin gambar, terserah. Monggo, yang penting Anda bisa menarik perhatian. Untuk materi tiga, oh iya, maaf ya, Arsyad belum ditambahkan kayaknya. Ada subtopiknya. Kayaknya entah kehapus ya Kak gitu. Tunggu ya Arsyad, tadi sudah tak janjikan ditambahi, tadi malah belum saya tambahin. Sama contoh kelompok 5 sama kelompok 10 ya, yang tahun lalu nanti saya kopikan. Oke, thank you. Ada pertanyaan sebelum kita menuju ke rubrik? Lanjut ya. Baik. Ah, rubrik presentasi. Jadi rubrik ini ada tiga nanti. Jadi ada slide presentasi, saya menilai sendiri untuk presentasi di kelas, dan saya menilai sendiri juga untuk video. Yang menilai siapa? Yang menilai itu adalah grader atau dosen dan mahasiswa. Jadi teman Anda yang akan menilai pekerjaan Anda. Jadi tidak hanya Bu Hening, tapi teman-teman Anda. Teman-teman Anda juga harus fokus betul, cek benar nggak sih ini kelompok yang presentasi di depan ini layak dapat nilai segini. Itu Anda harus jujur dengan diri sendiri, karena apa? Jangan dibagus-bagusin juga jangan dijatuhkan atau dijelek-jelekkan gitu ya. Tapi kita harus objektif dan kita harus punya integritas. Kalau bagus bilang bagus, kalau jelek bilang jelek. Ya.
Karena saya yakin semuanya pengen dapat yang pojok kanan, yang kanan sendiri itu. Yang kanan sendiri itu kalau memang Anda layak dapat poin 4 atau eh, nilai maksimal, ya Anda layak gitu. Selain presentasi di sini mudah saja. Saya nulisnya konten presentasi sesuai dengan template dan cakupan konten sesuai dengan pembagian dari dosen. Jadi tidak ada subtopik yang kelewat. Kalau memang itu sudah sesuai dengan template dan cakupan kontennya sudah sesuai, ya ya nggak apa-apa. Silakan dikasih nilai poin paling tinggi yaitu 4. Kalau presentasinya sesuai tapi eh, kontennya sesuai template tapi oh Bu ternyata ada satu subbab yang hilang Bu, ada yang nggak dipresentasikan sama kelompok ini. Ya kalau begitu jangan dinilai 100%, mungkin 50% atau mungkin 51, atau kalau banyak yang nggak dijelaskan ya bisa aja 25%. Visual konten atau multimedianya, jadi di sini Anda misalkan nambahkan animasi atau video ya jelas lebih bagus daripada hanya penjelasan singkat gitu ya. Kalau ini paragraf, kopas paragraf aja ya jangan dikasih nilai bagus. Kalau penjelasannya cukup singkat tapi gambarnya kopas, kopasnya jelek gitu ya, kualitasnya rendah, ya kasih aja nilai 2. Tapi kalau menggunakan penjelasan singkat, kualitas ilustrasinya bagus, menggunakan slide transition, udah gitu aja tapi nggak ada animasinya, nggak ada video, ya kasih poin 3. Rasanya tuh jelas tuh ini. Jadi yang dinilai cuma sedikit, poinnya konten, visual, dan konten itu. Harus ada konten interaktifnya. Kalau nggak ada konten interaktifnya, ya sudah. Tapi kan nggak terlalu menarik ya begitu ya. Terus pada saat presentasi di kelas, yang dinilai hanya 3, yaitu tentang penggunaan dan penyampaian bahasa. Jadi bagaimana cara Anda mengkomunikasikan ide secara efektif. Terus kemudian bagaimana caranya organisasi dan persiapan, jadi menunjukkan organisasi yang logis. Terus kemudian yang ketiga adalah tanya jawab. Di sini, oh sorry, keliru. Ini 40, 35, ini harusnya 25 ya, kurang 5% ini. Di sini jelas ya, yang paling bagus pojok kanan. Jadi kalau Anda pengen nilai maksimal, maka Anda harus cara efektif menggunakan kontak mata. Jadi jangan sampai yang presentasi itu ngadep slide. Jadi audiensnya nggak dilihat sama sekali, atau kadang-kadang melek tok gitu. Tapi kalau Anda memang betul-betul paham, kan Anda cukup cari lihat subtopiknya, terus kemudian Anda eh chat gitu ya. Anda ngobrol gitu. Terus kemudian yang nomor 2, berbicara secara jelas, efektif, dan percaya diri. Nah, kalau ngomongnya kadang-kadang gitu ya, ya berarti nggak masuk ke poin 3. Ini poinnya jelas, kecepatan sesuai, tapi kurang percaya diri, maka masuk ke poin ini. Ini nanti ada centangnya, jadi Anda nggak usah bingung, nggak usah repot. Ini 3,5 apa 3,25 itu nanti ada centangnya ya. Nanti ini nanti di Google Form atau di Google atau di PDF Form itu nanti Anda bisa nyentang ini. Jadi sebelah kanan skor yang Anda kasih itu berapa. Terus kemudian di sini harus melibatkan penonton. Nah, makanya tadi ada interaktivitasnya. Kalau penontonnya nggak dilibatkan, penontonnya kayak nonton bioskop itu maka tidak terlibat sepenuhnya begitu. Jadi jangan sampai yang atensi cuma yang depan tok, yang belakang sendiri yang masih asik main laptop. Nah, itu maka tidak melibatkan penonton sepenuhnya. Ya. Yang di depan, Mas, nanti strateginya. Yang di depan itu bisa jadi cuma 2 atau 3. Yang di belakang itu yang ngurusi pas puisi sama apa, memastikan audiensnya itu fokus ke depan. Terus kemudian yang nomor 4, berpakaian pantas. Berpakaian pantas itu maksudnya eh, rapi ya. Aku nggak ngomong harus pakai jas sama dasi gitu, tidak. Ya kalau mau pakai itu ya terserah lah. Yang penting rapi dan wangi gitu ya. Terus yang terakhir, memilih kata-kata yang kaya dan beragam untuk konteksnya dan menggunakan bahasa yang benar. Ini bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau yang standar ya nggak apa-apa, berarti posisinya yang di poin ketiga. Kalau
kata-katanya nggak sesuai dengan konteksnya, keliru, keliru istilahnya begitu ya, atau bahasanya nggak jelas maksudnya apa gitu ya. Nah itu berarti cukup dikasih dua saja. Kalau ya itu sama ini dua ini sama. Terus yang poin kedua itu adalah ini di sini Anda harus memperkenalkan topik dengan jelas dan kreatif. Terserah mau pakai ilustrasi, boleh untuk menggiring istilahnya audiens ke apa yang akan kita bahas. Terus nomor dua, mempertahankan fokus yang jelas pada topik itu maksudnya jangan ngomong kemana-mana. Kalau mau ngasih ilustrasi, iya, tapi yang terkait. Ini namanya mempertahankan fokus pada topik. Terus kemudian nomor tiga, secara efektif mencakup transisi yang mulus untuk menghubungkan poin-poin penting. Ini tadi yang saya eh, tuliskan tadi ya, kayak yang di video juga ngomong hubungannya apa sih materi besar ini dengan materi kelompok sebelumnya, materi ini dengan materi kelompok sesudahnya, dan juga antar sub materi ini itu hubungannya apa? Nah, itu harus dijelaskan. Lalu terakhir kamu akhiri dengan kesimpulan yang logis, efektif dan fun gitu ya. Jadi ya setelah selesai penutupnya bisa dilihat bahwa bla 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 bla. Nah, itu adalah diakhiri dengan kesimpulan yang logis, efektif dan relevan. Poin ketiga pada saat presentasi 25% poinnya. Ini itu adalah saat ditanya, Anda bisa jawab dengan tepat, Anda bisa menjawab dengan istilahnya audiens itu puas dengan jawaban Anda dan paham gitu ya. Nah, oke, itu bisa dikasih 4. Jadi, eh, Anda yang jadi audiens pun itu juga harus menilai yang presentasi di depan. Itu kayaknya kok nggak yakin sama pertanyaannya. Atau ini kelompok ditanyain setiap satu pertanyaan nyari googlingnya sendiri 10 menit gitu ya. Atau yang lainnya begitu ya. Loh itu tak tanyain kok malah buka chat GPT gitu ya. Nah itu kan pertanyaan, berarti kan dia nggak paham. Padahal sudah ada kesempatan untuk tanya dosen, tanya asisten. Maka Anda harus memanfaatkan hal tersebut. Karena apa? Kecepatan Anda menjawab, ketepatan Anda menjawab, tepat dan cepat. Itu adalah ini cepat dan tepat ya ini tadi keliru salah ketik. Itu eh, berpengaruh terhadap penilaiannya. Jadi nek jawabnya suwi, terus jawabnya juga jelas, begitu ya. Nah, ya maka mungkin nilainya di poin satu atau dua gitu. Yang video presentasi, jadi yang tadi saya bilang untuk istilahnya mengakomodasi yang mungkin belum bisa hadir atau mungkin teman Anda ada yang aku lupa ya kelompok satu dulu presentasinya apa ya. Kebanyakan itu ya Mas ya, yang presentasi yang paling paham tentang topiknya, tapi kelompok lain itu nggak paham tentang topiknya. Kalian kan senangannya lihat drakor gitu ya. Lah, tapi kalau disuruh lihat slide temennya itu kadang iya apa ya dulu itu ya yang jelaskan. Nah, tapi kalau ada videonya, itu kan bisa dilihat lagi. Oh iya ya, tadi yang ngomong adalah si Rafa gitu ya. Si yang ngomong adalah Ilhan gitu. Nah, itu bisa diingat-ingat gitu. Oke, animasi video di sini saya tuliskan juga. Kalau ini kan sesuai instruksi pembuatan video yang di atas apa sesuai atau tidak gitu ya. Terus kemudian animasi video, videonya menarik atau tidak. Kalau videonya tidak menarik atau kurang menarik ya ya poin satu. Videonya cukup menarik tapi kontennya kok bingung ya. Aku nggak paham yang dimaksud. Poin dua. Videonya menarik tapi sebagian paham, sebagian lagi aku nggak ngerti maksudnya apa. Poin tiga. Kalau video menarik untuk dilihat dan mudah dipahami, poin 4. Terus di pembuatan video, ini kan nggak ada teamworknya kan nggak saya tulis penilaian di sini ya. Tapi teamworknya itu saya tulis di sebelah sini. Jadi partisipasi anggota tim, kalau semuanya bisa bekerja sama dan membagi tugas dengan baik, oke nomor 4. Pembagian tugasnya rata, tapi kurang koordinasi. Kadang ada kan yang ngomong slide-nya itu bagus tapi ada satu sub ada 3 subtopik yang
kok gini gitu ya, yang lainnya bagus kok yang ini gini. Itu kadang ada yang alasan gini, itu Bu yang mengerjakan ini gitu, itu dia belum ini belum ngumpulkannya telat. Nah itu berarti kurang koordinasi gitu ya. Nomor dua itu cuma ada beberapa orang yang bekerja, terus kemudian nomor satu yes, ini one man show begini. Kalau di TKA B dan C harusnya nggak ada yang satu anggota menonjol ya. Kalau di TKA kelas A itu satu kelompok, cuma 3 orang. Jadi yang kelas B sama kelas C nggak boleh protes, nggak boleh komentar karena rata-rata kalian satu kelompok 8 sampai 9 orang. Di TKA kelas A itu satu kelompok cuma 3 orang, gitu ya. Ada pertanyaan? Oh, ada. Ini. Eh, Biata Risa ya. Apakah konten interaktif tetap dimasukkan ke dalam video presentasi? Ya, yang sesuai aja, Mbak, Mas. Jadi, yang dimasukkan ke video presentasi itu jangan yang macam kamu harus jalankan dulu kayak quizzes gitu ya. Kalau mau dimainkan quizesnya harus kamu start dulu ya, jangan pakai yang itu. Cari yang lain nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya sama kayak yang pada saat presentasi kelas. Iya, boleh sama. Jangan bikin yang lain. Udah bikin itu aja. Sampai sini ada pertanyaan? Raditya Pratama bertanya, videonya apakah dalam bahasa Inggris juga? Yes. Karena apa? Video Anda itu adalah latihan presentasi yang seperti tadi saya bilang. Itu adalah latihan presentasi. Jadi kalau Anda pengen latihan presentasi ngomongnya gimana ya? Nah itu kalau di video itu kan lebih pede nanti pada saat ngomong di kelas. Jadi ini sudah ada skripnya, sudah ada ngomongnya. Yang ngomong apa ya? Yang diomong kayak gini itu udah siap. Ada lagi pertanyaan, monggo. Saya pantau ini meeting chatnya. Kalau nggak ada kita stop dulu. Ada pertanyaan kah? Open mic? Enggak? Enggak ada? Oke. Ini hanya ada orang 30 yang sebagian asisten. Nanti kita perkenalkan asistennya nanti ya. Asisten praktikum maupun asisten kelas. Saya anggap sama aja ya. Jadi nanti semua asisten praktikum itu juga bisa jadi asisten kelas dan bisa jadi grader. Itu nanti eh, yang belum ikut paparan malam ini bisa ambil videonya ya. Nanti videonya juga saya sertakan di pin OneDrive. Ada yang tanya lagi? Silakan. Permisi, silakan Andre, silakan open mic. Bu, permisi izin bertanya. Jadi kan Silakan. tadi ada yang template-nya itu yang sesuai eh, dua macam PPT yang ada Mm-mm. warnanya eh, ungu sama biru. Nah, Mm. kalau menggunakan Canva apakah diperbolehkan ya, Bu? Tapi dengan layout dan warna yang sesuai. Terima kasih. Boleh, boleh. Boleh, jadi boleh pakai Canva, tapi skema warnanya yang terang ya. Jadi backgroundnya jangan hitam, jangan merah, jangan yang warna-warna tajam, tapi warnanya usahakan yang putih gitu ya. Sesekali ada warna gelap nggak apa-apa, tapi jangan semuanya. Terus color tone-nya ambil yang antara warna ungu, pink, biru gitu ya, yang eh, soft tone-nya. Nggak apa-apa Andre, boleh. Ya, ada lagi yang tanya? Silakan. Nggak ada? Nggak ada yang angkat tangan? Oke ya, sudah ya. Maka apa yang harus dilakukan habis ini, Ibu? Habis ini Anda bikin slide PPT-nya. Bikin slide PPT-nya. Mau mulai rekaman boleh, Bu. Boleh. Kalau memang Anda sudah paham tentang kontennya, boleh. Bu, saya sedikit nggak paham, tapi saya mau bikin videonya dulu sambil latihan presentasi, boleh. Pada saat nanti kuliah, Anda bisa tanya ke saya maupun ke asisten. Kalaupun di luar jam kuliah, tetap bisa tanya ke asisten, juga boleh. Ke saya juga boleh. Tanyakan dulu ke asisten ya, kalau asisten available ya,
udah langsung aja ke asisten gitu. Soalnya kan asisten biasanya di kampus terus ya. Asistennya siapa, Bu? Nanti saya umumkan di kelas ya. Nah, aja. Jadi sebentar ini Anda bikin dulu, baru nanti konsultasinya pada saat kelas. Yes? Hmm. Oke, kayaknya nggak ada yang tanya. Thank you ya semuanya. Sudah menemani selama setengah jam. Saya pikir cuma 20 menit. Oke, thank you. Saya akhiri. Selamat mengerjakan tugasnya. Kita have fun di teknologi komputasi awan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.